Teori kognitivisme dan penerapan teori kognitivisme dalam pembelajaran anak usia dini. Hakikat teori kognitivisme. Kognitif berasal dari kata cognition yang memiliki persamaan dengan knowing, yang berarti mengetahui. Kognitif merupakan kemampuan berpikir yang dimiliki seorang individu untuk memahami keterampilan dan konsep baru maupun untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya. Setiap individu memiliki tingkat kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Menurut pandangan teori ini, tingkah laku seseorang sangat ditentukan oleh pemahamannya terhadap situasi yang berkaitan dengan tujuan. Dapat disimpulkan bahwa teori kognitif adalah teori belajar yang lebih menekan kepada suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia secara utuh dalam semua situasi dan kondisi pembelajaran yang sedang dilakukan. Selanjutnya ada teori kognitivisme menurut para ahli. Pertama, Jean Piaget, seorang psikolog asal Swiss yang mengembangkan teori kognitif. Sehingga teori belajar kognitif disebut juga dengan teori belajar Piaget. Berkat teori dari Piaget, terlahir perkembangan psikolog yang berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Teori kognitif berbicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh dirinya sendiri terhadap lingkungannya. Ada 4 tahapan perkembangan anak menurut Piaget. Yang pertama, tahap sensori motor, usia 18-21 bulan. Tahap sensori motor merupakan yang pertama dari 4 tahap dalam teori perkembangan kognitif Piaget. Teori ini meluas sejak lahir hingga sekitar usia 20 tahun dan merupakan periode pertumbuhan kognitif yang cepat. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi, pengalaman sensorik yaitu melihat dan mendengar, dengan tindakan motorik yaitu menggapai dan menyentuh. Kemampuan pada tahap ini merujuk pada konsep permensi objek, yaitu kecakapan psikis untuk mengerti bahwa suatu objek masih tetap ada. Tahap kedua, praoperasional, yaitu usia 2-7 tahun. Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Kemampuan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan objek yang ada di sekitarnya. Cara berpikirnya yang masih egosentris dan terpusat. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret, ada di usia 7-11 tahun. Ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam pengembangan kognitif anak, karena menandai awal pemikiran yang logis. Pada tahapan ini, anak cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Keempat, ada tahap operasional formal, usia 12 tahun ke atas. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya, tanpa ketergantungan dan manipulasi konkret. Saat remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayarkan hasil dari tindakan tertentu. Tingkatan perkembangan intelektual manusia mempengaruhi kedewasaan, pengalaman fisik, pengalaman logika, dan transmisasi sosial. Piaget juga berpendapat bahwa pengetahuan sebagai hasil belajar berasal dari dalam individu. Teori Piaget mengemukakan bahwa proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan atau adaptasi terhadap lingkungan dilakukan melalui proses asimilasi dan proses akomodasi. Dalam teori Piaget, skema adalah kategori pengetahuan sekaligus proses memperoleh pengetahuan itu. Ia percaya bahwa orang terus-menerus beradaptasi dengan lingkungan saat mereka menerima informasi baru dan mempelajari hal-hal baru. Menurut Hudojo tahun 2001, asimilasi adalah proses mengabsorpsi informasi dan pengalaman baru ke dalam skema yang sudah dimiliki, sedangkan akomodasi adalah proses mensubsorpsi pengalaman-pengalaman baru dengan memodifikasi skema yang ada, bahkan membentuk pengetahuan yang benar-benar baru. Proses asimilasi dan akomodasi ini sering juga disebut dengan proses adaptasi. Melalui kedua proses tersebut, seorang anak akan mengalami perubahan-perubahan dalam dirinya yang disebabkan oleh adanya proses berpikir. Piaget percaya bahwa semua anak mencoba untuk mencapai keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi menggunakan mekanisme yang disebutnya ekuilibrasi.
Keseimbangan membantu menjelaskan bagaimana anak-anak dapat berpindah dari satu tahap pemikiran ke tahap berikutnya. Teori Piaget jelas sangat relevan dalam proses perkembangan kognitif anak, karena dengan menggunakan teori ini, manusia dapat mengetahui adanya tahap-tahap perkembangan tertentu pada kemampuan berpikir anak di levelnya. Filsuf kedua yang membahas mengenai teori kognitivisme adalah Vygotsky. Vygotsky adalah seorang psikolog asal Rusia yang dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Salah satu hasil kerjanya yang dikenal di bidang psikologi anak adalah merumuskan konsep zone of proximal development. Teori kognitif menurut Vygotsky yaitu pengetahuan anak yang diperoleh melalui kegiatan interaksi sosial antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok dalam suatu lingkungan. Menurut Vygotsky, konsep teorinya adalah berbagi tugas yang terlalu sulit bagi anak. Namun, dapat dipelajari dengan bimbingan orang dewasa, guru, atau orang tua. Selanjutnya yaitu scaffolding. Teori ini membahas tentang pemberian dukungan kepada anak selama tahap-tahap pembelajaran. Yang terakhir adalah bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, anak-anak menggunakan bahasa bukan hanya untuk percakapan saja, namun juga untuk membantu pemecahan masalah. Jerome Bruner, seorang psikolog Amerika dan peneliti senior di Sekolah Hukum New York University. Bruner banyak memberikan kontribusi signifikan pada psikologi kognitif manusia dan teori belajar kognitif dalam psikologi pendidikan. Menurut Bruner, belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui belajar penemuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui belajar penemuan bertahan lama dan mempunyai efek transfer yang lebih baik. Menurut Jerome Bruner, perkembangan seseorang terjadi melalui 3 tahapan yang ditentukan oleh cara melihat lingkungannya. Yang pertama, tahap enaktif. Penyajian yang dilakukan melalui tindakan anak secara langsung terlihat dalam mengotak-atik objek atau melakukan aktivitas dalam usaha memahami lingkungan. Yang kedua, tahap ikonik. Pengetahuan disajikan melalui sekumpulan gambar-gambar yang mewakili suatu konsep, tetapi tidak mendefinisikan sepenuhnya konsep itu. Yang ketiga, tahap simbolik. Dilakukan melalui kegiatan penyajian berdasarkan pada pikiran internal di mana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik yang dilakukan anak, berhubungan dengan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. Kelebihan teori kognitivisme. Yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah. Dan yang ketiga, dapat melatih kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, belajar bertanggung jawab. Dan yang kelima, memaksimalkan daya ingat. Yang terakhir ada kekurangan teori kognitivisme. Yang pertama, tidak semua pendidikan sesuai dengan teori kognitif. Yang kedua, tidak semua orang memiliki ingatan yang sama. Yang ketiga, terkadang tidak memperhatikan perkembangan umum mereka. Dan yang keempat, di beberapa kasus, siswa tidak sepenuhnya memahami materi yang diajarkan.